Pernahkah kalian dihina, diremehkan, atau dipancing emosinya oleh seseorang yang sebenarnya tidak selevel dengan kalian? Naluri manusiawi kita pasti ingin segera membalasnya. Kita ingin membuktikan bahwa kita lebih hebat dan tidak pantas direndahkan. Tapi ada satu pelajaran berharga dari Lautan Grand Line tentang kedewasaan. Oh ya, kali ini saya yang menggantikan kakek untuk menemani waktu sore kalian. Mari kita belajar seni menahan emosi di episode ke-9, Teman Ngabuburit. Di dunia One Piece, Monkey D. Luffy mengajarkan level ketenangan yang luar biasa. Dia membiarkan dirinya direndahkan di depan umum tanpa membalas sedikit pun. Kenapa? Karena dia tahu betul, tidak semua suara sumbang harus dibalas, dan tidak semua tantangan layak untuk dilayani. Kisah kita bermula di sebuah tempat bernama Mocktown, sebuah kota pelabuhan tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah kehilangan arah dan harapan. Di kota yang berdebu inilah, Luffy dan Zoro bertemu dengan sosok bernama Bellamy, seorang pria arogan yang sudah tidak lagi percaya pada keindahan sebuah impian yang tinggi. Bagi Bellamy, era para pemimpi sudah lama berakhir. Yang tersisa di dunia ini hanyalah realita pahit dan kekuatan materi. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Luffy sedang mencari petunjuk tentang keberadaan Pulau Langit, Bellamy tertawa lepas. Dia menganggap impian Luffy hanyalah lelucon konyol anak kecil yang tidak masuk akal. Bellamy tidak hanya tertawa. Dia mulai mengolok-olok Luffy dengan sangat keras. Dia menghina tekad sang kapten dan merendahkan impiannya di depan banyak orang. Suasana di tempat itu mendadak berubah menjadi sangat tegang. Nami yang melihat kejadian itu dari kejauhan sudah sangat cemas dan bersiap melihat Luffy marah besar. Kita semua tahu kekuatan sejati dari seorang Monkey D. Luffy. Dia bisa dengan sangat mudah menjatuhkan Bellamy hanya dalam hitungan detik. Namun, saat Bellamy mulai bertindak tidak menyenangkan, menyenggolnya, dan melakukan segala cara untuk memancing amarahnya, Luffy merespons dengan cara yang tidak pernah diduga oleh siapapun di sana. Alih-alih mengepalkan tangan dan membalas perlakuan kasar tersebut, Luffy hanya duduk terdiam di lantai kayu. Dia menundukkan kepalanya, membiarkan debu dan tumpahan minuman mengenai pakaiannya. Dia lalu menoleh perlahan ke arah Zoro, wakil kapten yang selalu setia menemaninya, dan memberikan satu perintah mutlak yang sangat mengejutkan. Dengan nada suara yang sangat tenang namun tegas, Luffy berkata, "Zoro, apapun yang terjadi di sini, jangan pernah membalas tindakan mereka." Mendengar perintah mutlak dari sang kapten, Zoro yang sebenarnya juga sangat kuat, langsung menurunkan tangannya, menutup matanya, dan mematuhi perintah itu tanpa banyak bertanya. Dan begitulah pemandangan yang tersaji hari itu. Dua petarung terkuat di tempat itu membiarkan diri mereka diolok-olok tanpa memberikan sedikit pun perlawanan. Mereka menerima semua tawa merendahkan itu dalam keheningan yang total. Sebuah keheningan yang justru memancarkan aura kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar unjuk kekuatan fisik. Setelah merasa puas merendahkan mereka berdua, Bellamy dan kelompoknya akhirnya melangkah pergi dengan tawa kemenangan yang sangat palsu. Luffy dan Zoro kemudian perlahan bangkit berdiri. Pakaian mereka mungkin terlihat kotor oleh debu. Namun anehnya, harga diri mereka berdua justru terasa menjulang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa Luffy memilih untuk tidak membalas? Apakah dia merasa takut? Tentu saja tidak. Luffy sangat mengerti bahwa melayani orang yang hatinya kosong seperti Bellamy sama sekali tidak ada gunanya. Mereka berada di jalur yang sangat berbeda. Bellamy hanya mencari pengakuan duniawi, sedangkan Luffy sedang mengejar impian yang sangat besar. Saat mereka berdua berjalan keluar melangkah pergi dari tempat itu, ada seseorang bertubuh besar yang sedang duduk tenang di pinggir jalan. Pria itu adalah Marshall D. Teach. Dia telah mengamati semua kejadian tadi dari awal sampai akhir, dan dia adalah satu-satunya orang di sana yang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menatap ke arah Luffy, pria itu mengucapkan salah satu kalimat paling bermakna dalam sejarah lautan. "Biarkan saja mereka tertawa," katanya dengan suara berat. "Saat kau sedang berusaha mencapai puncak yang sangat tinggi, kau pasti akan menemukan hal-hal yang tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan kata-kata." Pria bertubuh besar itu kemudian menengadah ke langit biru yang luas,
dan berteriak dengan lantang membelah kesunyian kota. Impian manusia tidak akan pernah berakhir. Teriakannya seakan menjadi saksi bahwa tekad yang kuat tidak akan pernah bisa dihancurkan hanya oleh sekumpulan tawa dan hinaan yang tak berarti. Mendengar ucapan itu, Luffy hanya terdiam sejenak. Dia tidak membalas ucapan pria tersebut, namun tatapan matanya menyiratkan pemahaman yang sangat dalam. Ujian di kota itu bukanlah tentang siapa yang paling kuat secara fisik. Itu adalah ujian kedewasaan mental, dan Luffy telah memenangkannya dengan sangat elegan. Akan selalu ada sosok seperti Bellamy di kehidupan kita. Orang-orang yang suka meremehkan, memancing emosi, atau mencari kesalahan kita. Entah itu berupa komentar pedas di media sosial, perlakuan tidak adil di tempat kerja, atau sekadar kata-kata yang menyinggung perasaan di lingkungan sekitar kita. Di saat seperti itu, ego kita pasti akan berteriak sangat keras menyuruh kita untuk segera membalasnya. Kita ingin membalas kata-kata pedas dengan kalimat yang jauh lebih menyakitkan. Namun, ingatlah pesan Rasulullah. Jika ada seseorang yang memancing amarahmu atau menghinamu saat kau sedang menjalankan ibadah puasa, simpanlah energimu untuk hal-hal yang jauh lebih besar. Gunakan tenagamu untuk memperbanyak ibadahmu, untuk memperbaiki dirimu, dan untuk mengejar impian-impian besarmu. Jangan biarkan orang lain menarikmu turun ke level mereka dan merusak pahala puasa yang sedang susah payah kau bangun sejak pagi. Hari ini, saya menantang kalian semua. Jika nanti ada hal yang tiba-tiba membuat kalian kesal, cobalah untuk menarik napas panjang, tersenyum, dan memilih untuk diam. Rasakan sensasi kemenangannya di dalam batin kalian. Karena menang melawan ego sendiri jauh lebih menenangkan daripada sekadar memenangkan perdebatan. Terima kasih sudah menyempatkan diri menyimak cerita kedewasaan ini di episode ke-9, Teman Ngabuburit. Bagikan video ini sebagai pengingat damai untuk teman-teman kalian yang mungkin butuh pengingat agar menjaga lisan dan kesabaran puasanya hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, momen apa yang akhir-akhir ini paling menguji kesabaran kalian. Saya pamit undur diri, selamat menanti waktu berbuka, dan ingatlah selalu, temukan kedamaian di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.